Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember, khususnya program tahassus, kita akan melanjutkan pengajian kitab Qami Utuwiyan kita, pengajian Ta'limul Afkar. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan insya Allah pengajian kita akan terus berlanjut untuk mengisi Ramadan kita, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah, ma'unah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali pengajian Ta'limul Afkar kita, kitab Qami Utuwiyan. Kita akan bacakan kelanjutannya, yakni di halaman 14 pada bait yang ada di bawah. Sebelum kita memulai ngaji, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita luruskan niat kita untuk belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Qala an-nazimu, qala wusdawus sapa an-nazimu Kiai Nazim. Yang mengarang nazaman ini adalah Syekh Zainuddin Al-Malaybari, yang kemudian disyarahkan oleh Mbak Imam Nawawi Al-Bantani. Seperti keterangan di awal bahwa nazam-nazaman ini adalah mengikuti Bahar Kamil. Bahar Kamil wazannya adalah mutafa'ilun, 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 dibaca 6 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu'in tub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika, akhlis ikhlasna sapa sira li rabbika krana pangeran sira. Summa surra nuli bunga sapa sira bi taatin kelawan penggawe taat. Wahzan lan prihatina sapa sira bisuin kelawan penggawe ala. Tub taubata sapa sira wa antan nadimu, wa anta halih utawi sira iku annadimu wong kang ketun, iku annadimu wong kang ketun. Akhlis li rabbika, ikhlaskanlah semua amal perbuatan li rabbika, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa surra bi ta'atin, kemudian berbahagialah jika engkau diberikan kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahzan bisu'in, dan prihatinlah jika kamu terperosok kepada satu perbuatan buruk, tapi kemudian tentu Tuhan sudah memberikan peluang maghfirah untuk kita. Karena itu tub wa antan nadimu, tub bertaubatlah, wa antan nadimu, sedangkan engkau dalam keadaan yang betul-betul menyesali perbuatan buruk itu. Zakara an-nazim, zakara nuturaki sopo an-nazimu Kiai Nazim fi hadzal baiti ing dalam ikilah bait.
salasa syu'abin ing telu pira-pira cabangan. Fayuqalu mongko nuli den ucapake ala tartibima ing atase urutane hitungan marra kang wis dingin apa ma. Kiai Nazim dalam bait ini menuturkan 3 cabang keimanan, dan dipersambungkan dengan cabang-cabang keimanan sebelumnya. Maka 3 cabang keimanan ini menempati asyubah al-khamisah wal arba'un, yakni cabang yang ke-45. Wasyubatu utawi cabang al-khamisatu kang nomor 5 wal arba'una lan 40 iku al-ikhlasu ikhlas fil amali ing dalem amal lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Jadi cabang keimanan, salah satu cabang keimanan kita adalah berupaya untuk mengikhlaskan semua amal perbuatan yang kita lakukan semata-mata lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wal ikhlasu utawi ikhlas huwa ya ikhlas iku ayakuna yen ta ana apa gharadu sejone wong iku mahdut taqarrubi menjadi khobarnya yakunu dibaca nasab. Iku mahdut taqarrubi murni ngeparek mendekatkan diri ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Jadi dalam pandangan Imam Ghazali ikhlas dimaknani dengan ayyakuna gharadu mahdut taqarrub. Apa yang menjadi maksud, tujuan, motivasi melakukan sebuah kegiatan amal apapun memang murni dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falauna mamatalan, falauna mongko lamun turu sapa wong matalan ay umasilu masalan gawe contoh sapa ingsun masalan kelawan umpamane. Dan lafal masalan ini posisinya adalah menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim yang dibaca nasab yang dinasobkan oleh fiil yang sepadan dengan masdarnya, dan fiilnya boleh dibuang. Karena itu masalan ay umasilu masalan. Hatta yariha sehingga antang, sehingga istirahat. Hatta yariha sehingga istirahat apa nafsuhu awak diwini wong liyataqawiyya supaya ngalap kekuatan sapa wong alal ibadati ing atase ibadah ba'dahu ing dalem sause naum. Ya kana mengko ana apa naumuhu turunge wong iku ibadatan dadi ibadah. Iku ibadatan dadi ibadah. Wa kana lan ono. Jadi satu perumpamaan misalnya orang tidur. Nah, orang tidur itu kan juga merupakan bagian dari amal. Bagaimana menjadikan tidur itu punya potensi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya potensi amal ketaatan. Ya, niatkanlah tidur itu untuk mengistirahatkan badan, dari mungkin sejumlah kegiatan yang membuat capek, sehingga kemudian tidak ada semangat untuk bangkit melakukan sebuah ibadah. Maka kemudian orang mengistirahatkan dirinya dengan tidur dengan tujuan apa? Liyataqawiyya alal ibadah ba'dahu, agar nanti bisa memiliki kekuatan dan semangat baru untuk melaksanakan ibadah setelah sholat. Maka tidur yang sedemikian itu dinilai sebagai sebuah ibadah. Wa kana lahu darajatal mukhlishina fihi, dan dia memperoleh satu derajat keikhlasan, masuk dalam golongan orang-orang yang ikhlas fihi di dalam melaksanakan amal ibadah. Waman laisa kadzalik
Waman lan wong laisa kang ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono falauna mamasalan. Nah, kalau orang kemudian tidurnya tidak untuk kepentingan itu, maka ya tidak disebut sebagai sebuah ibadah. Ya amal biasa saja gitu. Amal biasa saja. Tetapi sekalipun amal biasa saja, maka tidurnya seseorang sehingga dia tidak memiliki satu potensi untuk melakukan satu kemaksiatan, itu juga termasuk bagian kecil dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu sebuah amal itu akan punya nilai ibadah ya kalau ketika akan melakukannya adalah diniati dengan niat yang baik. Karena itulah salah satu fungsi daripada niat adalah at-tamyiz bainal ibadah wal 'adah. Jadi yang membedakan antara mana yang punya kriteria sebagai ibadah dan mana yang hanya berkriteria sebagai satu kebiasaan saja. Kita makan, minum itu sudah aktivitas biasa kita. Tidur kita juga merupakan aktivitas yang biasa saja kita lakukan. Ketika kemudian kita tidur tanpa ada niat apapun, maka ya tidak punya nilai ibadah. Karena itu penting bagi kita semua untuk menempatkan posisi niat itu sebagai satu arah agar apa yang menjadi pekerjaan kita adalah punya nilai dan muatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fababul ikhlasi fil a'mal masdudun alaihi illa alan nuduri. Fababul ikhlasi mongko utawi babi keikhlasan fil a'mali ing dalem pira-pira amal, fil a'mali ing dalem pira-pira amal iku masdudun alaihi, iku masdudun den ikat alaihi ing atase niat, illa alan nuduri angin ing atase pira-pira perkara kang longko. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yudodu. Wal ikhlasu utawi ikhlas iku yudodu melawani apa ikhlas al isyraka ing nyekutoni. Nah, kembalikan ikhlas itu adalah isyrak. Karena itu mempersekutukan amal kita tidak murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu termasuk bagian daripada syirik, atau kemudian nanti disebut sebagai syirkul asghar. Jadi misalnya orang kok melakukan perbuatan tapi dia punya tujuan lain, misalnya punya kepentingan lain di luar kepentingan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti bisa masuk dalam kategori syirkul asghar. Ya, syirkul asghar itu ya riya, ya sum'ah, atau menyiapkan amal ibadahnya untuk hal-hal yang selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqat waradalan teman-teman wis temuka fil khabari ing dalam hadis, annal muraiya sak temene wong kang riya iku yadda'i iku yud'a bakal den undang sapa murai yaumal qiyamah ing dalem dina kiamah bi arba'i asamin kelawan papat pira-pira jeneng. Pertama, ya murai he wong kang riya, ya mukhadi'u he wong kang bujuk, ya musyriku he wong kang nyeputokake, ya kafiru he wong kang mentang. Intaha wis rampung apa dawe Al-Ghazali. Waqat warada fil khabar, dan karena itulah maka sungguh telah ditegaskan dalam sebuah hadis bahwa kelak di hari kiamat orang yang riya di dalam beramal, jadi punya tujuan dan kepentingan di luar murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kelak akan di akhirat atau pada hari kiamat akan diundang dengan 4 identitas. Yang pertama adalah ya murai, wahai orang yang riya. Ya mukhadi,
orang yang ya mukhadi'u, orang yang bujuk, orang yang berbohong. Ya musyriku, orang yang mempersekutukan. Ya kafiru, orang yang menentang. Demikian pernyataan dari Imam Al-Ghazali. Wa qala lan dawuh sapa sahibu sarhir wasiyati, wong kang anduweni syarah kitab wasiyah, wa kamalu maqamil ikhlasi utawi sempurnane derajati ikhlas iku yahsulu hasil apa kamalu maqamil ikhlas bisyuhudil abdi kelawan oleh nekseni kawula anna amalahu ing sak temene amale abet as-sholihu kang bagus iku makhlukun den dadekake lillahi ta'ala ketuwe Allah ta'ala ala sabilil yaqini ing ngatasi dalan keyakinan. Laisa ora ana iku lahu tetep kedue wong minhu saking amal siwa nisbatut taklifi sakliyane nyandarake taklif beban siwa nisbatut taklifi sakliyane nyandarake beban nglakoni ibadah faqatu mongko loko waman lan utai sapane wong iku syahidan nakseni sapa man amalahu ing amaliman khalqan ing den ciptaake lillahi krana Allah taala ala sabilil yaqini ing atase dalam yakin ya lam yatlub mongko ora nyuprit sapa wong maka tidak mencari siapa seseorang alaihi atas amalnya alaihi ing atase amali orang golek sawaban ing ganjaran walam tatruquhu lan ora manjing ing amal apa ing uang apa afatul amali pira-pira afate amal asala sati kang telu wa ya arriya'u iya wal kibru lan kumedi wal ujubulan ujub. Nah, karena itulah kesempurnaan penjelasan sahibu syarhir raudhah bahwa kesempurnaan maqam ikhlas itu akan bisa dihasilkan dengan syuhudil abdi anna amal as-salih makhlukun lillahi ta'ala, bahwa amal yang dilakukan oleh seseorang adalah merupakan makhlukun, diciptakan lillahi ta'ala hanya semata-mata karena Allah ta'ala ala sabilil yakin dengan penuh keyakinan, bukan sekedar hanya disandarkan kepada taklif atau beban. Jadi orang memandang amalnya itu atau orang melakukan amal itu bukan hanya sekedar karena dia dibebani oleh sebuah kewajiban amal itu, atau bahkan kemudian dia bisa bersihkan dalam keyakinannya, bahkan sama sekali tidak dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong ibadah niku memang murni menjadikan amalnya adalah betul-betul makhluqan lillahi ta'ala, memang diciptakan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia melakukannya bukan karena semata-mata karena beban kewajiban atas dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang-kadang kita melaksanakan sholat itu apakah kita melaksanakan sholat hanya karena memang sholat itu difardukan sehingga kemudian kita tidak pernah nyandak sholat yang sunnah, maka bisa jadi itu menjadi bagian daripada indikator bahwa orang itu masih melaksanakan satu kewajiban atas sebuah beban taklif. Orang melaksanakan puasa tapi hanya Ramadan saja, nggak pernah puasa-puasa yang tidak diwajibkan, maka bisa jadi itu menjadi indikator tidak sempurnanya amal seseorang. Karena apa? Karena ya tadi landasan dia melakukannya ya karena memang diwajibkan. Seandainya tidak diwajibkan mungkin tidak dilakukan. Nah, karena itulah bahkan yang lebih jauh lagi adalah bahwa orang beramal ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu masih belum cukup sempurna ibadahnya, belum cukup sempurna keikhlasan dalam melaksanakan ibadahnya. Jadi intinya wong ibadah
yang ikhlas itu memang melakukan itu aja karena memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya juga yang terpenting bahwa dalam rangka untuk melanggengkan sebuah amal agar amal itu tetap punya potensi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memberikan jalan sedikit pun atas rusaknya sebuah amal, ya, afatil amal as-salasah, tidak menyematkan sedikit pun hal-hal yang merusak di dalam amalnya, yakni 3 hal. Yang pertama adalah ar-riya, tidak karena Allah, wal kibru, sombong, wal ujbu, dan ujub. Inilah hal yang penting dari sebuah landasan satu cabang keimanan, bahwa setiap amal ibadah kita diharapkan punya potensi yang memadai, masuk ke dalam standar keikhlasan, dan mudah-mudahan kita terus belajar untuk bisa mengikhlaskan semua amal ibadah kita, sehingga amal ibadah kita betul-betul tembus dan menjadi pilar yang menyangga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian yang bisa Ustaz sampaikan pada saat ini, satu cabang keimanan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.